What is Mami Gilsa sharing today? Part 3, kelanjutan dari proses pembuatan dapur pink Mami Gilsa. Assalamualaikum Bubun Online. Sebelum kita memulai makeover dapur pink sederhana ala Mami Gilsa, kita sholat duhur dulu karena waktu Mami Gilsa tag video ini itu sekitar pukul jam 1 siang. Ini kita tutup dulu pintunya supaya tidak ada nyamuk yang masuk. Hehe, garing. Lanjut, di sini Mami Gilsa masuk ke kamar andalan Mami Gilsa untuk ambil mukena. Jangan salfok sama rumah Mami Gilsa yang kosong melontong seperti isi dompetku. Curhat. Lanjut. Setelah kita selesai sholat, ini Mami Gilsa lipat rapi dulu mukenahnya. Tapi berhubung karena kebiasaan tidak bisa rapi, jadi digulung saja lebih praktis. Sebelum kita lanjut makeover dapurnya, kita flashback dulu ke tahap pengecatan dapur pink ini. Ini dia kondisi kamar yang akan dijadikan dapur. Sebenarnya ini rumah BTN yang cuma memiliki 2 kamar, 1 WC dan tidak ada dapurnya. Jadi gimana dong kalau kita mau masak? Tapi karena berhubung kita belum bisa bangun rumahnya, jadi kita bikin dapur darurat saja di kamar yang kedua. Karena kamar ini kan juga tidak ada yang tempati. Itu tadi sedikit cerita tentang rumah ini. Lanjut ke video. Untung saja si Papi Gilsa lagi tergerak hatinya untuk ngecatin ruang dapur ini. Jadi cat yang Mami Gilsa pakai ini harganya 60 ribuan ya, murah banget kan. Intinya Bubun, Mas Sempo na Marwa, kita cari yang paling murah, kesian karena kita bukan orang kaya. Jadi kita ini perintis bukan pewaris. Bagaimana? Oke sih, cocok toh. Jangkit lagi salfok dengan stiker kuning itu nah Bubun, karena si Papi Gilsa tidak pakai atasan alias baju. Jadi kita yang kasih pakaikan baju. Siapa suruh mau masuk kamera tapi buka bajunya. Tapi cuaca hari itu memang panas sekali ya Bunda. Jadi gimana dong? Ini kita ganti aja bajunya jadi warna pink karena kita kan temanya pink. Jadi Mami Gilsa di sini gantiin bajunya jadi warna pink. Gimana, cute kan? Jadi di sini dia ambil sapu supaya cepat prosesnya karena dia nggak mau lagi naik di meja. Jadi dia pakein sapu untuk dapat itu yang di atas ya. Padahal sebelumnya dia itu nggak mau pakai kuas roll yang dia pakai sekarang ya Bubun, karena dia kira itu prosesnya bakalan lama dan ternyata malah lebih cepat kalau pakai kuas roll. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah kan, Alhamdulillah. Jadi sebelum mejanya datang, kita sapu-sapu dulu ruangannya supaya setelah ada mejanya langsung bersih ya yang pas di bawah mejanya. Dan ini dia mejanya sudah datang, tapi awalnya susunannya seperti ini karena tidak muat dan kalian bisa tahu ceritanya di video sebelumnya. Jadi pemasangan wastafelnya ini bisa dibuka dan dipasang kembali seperti yang di video. Maklum karena ini cuma dapur kayu seperti meja sekolahan aja ya Bubun. Tapi nggak apa-apa karena Mami Gilsa cukup puas dengan hasilnya. Dan kalian bisa lihat di video sebelumnya kenapa susunannya seperti ini dan Mami Gilsa rubah menjadi seperti ini. Karena Mami Gilsa lebih suka kalau si wastafel ini dekat jendela karena akan lebih memudahkan juga untuk pemasangan keran airnya yang nggak tahu kapan dipasangnya. Ya jadi begitu ya Bubun. Kembali lagi ke cerita awal. Ini setelah Mami Gilsa sholat duhur lalu lanjut masuk ke dapur pink. Kita nyalain dulu lampunya, setelah itu softboxnya dan kita mulai bergaya. Jadi yang mau samaan dengan jilbab dan bajunya, klik link di profil Mami Gilsa tentunya. Di situ ada My Collection Shop Givari. Setelah itu kita lanjut buat makeover dapurnya. Kita coba mintol lagi ke Papi Gilsa buat pasangin stiker anti minyak yang udah Mami Gilsa beli di toko Orange yang dengan harga 24.000 lebih per 50 cm. Di sini Mami Gilsa pesannya 3 meter, jadi sekitar 100 ribuan lebih aja ya Bun. Tapi Bunda, meskipun dengan harga murmer alias murah meriah begitu, tapi stikernya beneran bagus sekali ya Bubun. Sangat recommended sekali. Sekali lagi, kalau kalian mau samaan dengan stiker ini, masuk di link yang ada di profil Mami Gilsa aja ya Bun. Karena semua perintilan Mami Gilsa yang pink dan yang tidak pink
pink. Semuanya belinya di toko itu ya, yang ada di situ. Sudah ada di situ ya. Jadi jangan khawatir lagi kalau barang yang sampai pasti bagus ya, Mami Gilsa jamin. Lanjut ke video. Ini setelah Papi Gilsa ukur-ukur stikernya sesuai dengan mejanya. Ini dengan hati-hati dia pasang, dia itu bukain bagian belakangnya supaya bagian tengahnya itu melengket dengan si mejanya ya Bubun. Jadi untuk pasang stiker seperti ini Mami Gilsa sudah sediain alat dari rumah, yaitu cutter dan gunting. Kenapa pakai cutter? Karena kadang ada bagian yang tidak rata jika hanya pakai gunting. Untung saja bukan Mami Gilsa yang pasang, karena hasilnya dipastikan sudah tidak rapi ya guys. Hahaha. Dan bagian paling challenge di sini yaitu perekatan pinggirannya ya Bu, karena tidak mau terlalu merekat, dan mungkin karena tempat merekatnya kayu ya, jadi kurang bisa merekat pinggirannya, tapi enggak kentara kok ya Bun. Alangkah lebih bagusnya kalau Mami Gilsa tambahin double tip atau semacam perekat lainnya ya di situ yang ujung-ujungnya. Terus di sini setelah selesai satu meja, ini Papi Gilsa pasang lagi wastafelnya. Setelah itu, sebelum si Papi Gilsa ngerjain si meja yang panjang itu, Mami Gilsa ngecek-ngecek dulu kerjaannya di meja wastafel ini, dan ternyata hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Lanjut ke meja selanjutnya, dia buang-buang dulu sampah yang ada di atas meja. Setelah itu dia ukur-ukur dulu stikernya, dia sesuaiin dengan ukuran mejanya. Di situ Mami Gilsa bantuin juga untuk menahan stikernya supaya hasilnya juga bagus ya Bun. Lanjut di sini si Mami Gilsa bantuin narik yang ada di bawah stiker itu pelapisnya supaya hasilnya bagus. Tapi di sini sebenarnya pelan-pelan sekali ya. Cuman di video itu kelihatan cepat karena dipercepat. Itu dia supaya merekatnya lebih bagus itu. Jadi kita harus gesek-gesekin tangan dari atas ke bawah supaya lebih rapi. Lanjut di sini si Mami Gilsa video-videoin dulu buat bunda-bunda online gimana hasilnya sedikit setelah terpasang sebagian. Dan ini karena stikernya tinggal sedikit, yang seharusnya polanya memanjang jadi tegak lurus, karena stikernya nggak cukup ya Bun. Gimana dong, jadi nggak sama di bagian situ, tapi nggak apa-apa, hasilnya tetap bagus, yakin. Terus karena ini si Papi Gilsa sudah mulai main HP, jadi dia sudah mulai tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Hasilnya pun juga sudah tidak rapi lagi, dan pas selesai itu menggelembung ya yang dia pasang ini. Jadi di sini Mami Gilsa bilangnya suruh dia minggir dulu. Di sini Mami Gilsa yang maju karena daripada hasilnya jelek ya kan Bun. Tuh kan lihat hasilnya menggelembung begitu karena ketidakfokusan si Papi Gilsa tadi. Jadi ini Mami Gilsanya ngebukain dulu terus memasangnya kembali dengan hati-hati. Setelah sudah terpasang rapi, di sini Mami Gilsa lanjut pasang stiker yang terakhir. Sebelum itu kita potongin dulu, sesuaiin dulu dengan ukuran mejanya. Sebenarnya di sini Mami Gilsa takut nggak cukup ya, dan sebenarnya memang nggak cukup, cuma dicukup-cukupin. Di situ Mami Gilsa bukain dulu dengan hati-hati si stikernya, terus lanjut mau dipasang. Dan sebenarnya di situ Mami Gilsa agak berpikir bisa atau tidak, karena ini lihat nih nggak ada yang gampang ya sebenarnya. Cuma kalian yang nontonnya pasti lihatnya gampang, tapi pas kita kerjain itu cukup sulit ya Bubun. Ini lanjut yang stiker terakhir, dan alhamdulillah sudah selesai ya Bunda. Setelah itu kita geserin si mejanya, kita satuin dengan meja yang ada wastafelnya, terus kita buang-buang sampah yang sudah berserakan ini. Dan ini dia hasilnya. Setelah itu Mami Gilsa susunin sedikit barang yang sudah Mami Gilsa beli, dan perintilan-perintilannya itu masih banyak yang kurang ya Bun. Kompor gasnya juga masih kurang, ada yang mau sumbang kompor gas. Bercanda tapi beneran. Terus ini penutup kolom dapurnya alias spraynya itu sudah ada ya. Ini dia
motifnya kotak-kotak, tapi masih pusing pasangnya itu gimana ya Bun. Jadi harus buka YT dulu untuk lihat cara pasangnya gimana ya. Jangan salfok dengan sikat wastafel itu tuh udah lama banget Mami Gelsa lihat di konten-konten orang lain yang ada di TikTok itu cantik banget. Dan emang pas Mami Gelsa beli ini dan sudah datang barangnya itu cantik sekali ya, benar-benar cute sekali. Jadi nggak sabaran lihat bagaimana penyusunannya nanti ya Bunda. Ini Mami Gelsa coba-cobain dulu si kainnya, si kain penutup kolom dapurnya itu kalian namain apa sih? Terus lanjut di sini Mami Gelsa lipat dulu si kain ini untuk dibawa pulang karena mau disetrika, karena sudah sangat kusuk sekali ya, karena datangnya itu sudah lama sekali. Terus itu setelah itu kita mau pulang, kita matikan dulu softboxnya. Dan terima kasih yang udah nonton sampai di durasi yang panjang ini.